Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 5 SD tentang kecepatan dan debit. Topik yang akan kita bahas adalah tentang jarak. Masih ingat ya anak-anak tentang jarak ya? Kita sudah pernah nih membahas tentang jarak di video sebelumnya. Kita akan melanjutkan ya pembahasan soal-soal dari buku Senang Belajar Matematika. Sebelumnya kita ingat dulu ya rumus-rumus yang kita gunakan dalam mencari jarak, kecepatan, dan waktu tempuh. Yuk kita lihat nih, rumus yang pertama nih adalah rumus untuk mencari kecepatan. V sama dengan S dibagi dengan T. S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu tempuhnya. Kalau kita ingin mencari jarak, ingin mencari S, rumusnya menjadi V dikali dengan T. Kecepatan dikalikan dengan waktu tempuhnya. Kemudian kalau kita ingin mencari waktu tempuh, rumusnya menjadi T sama dengan S dibagi dengan V. Jadi untuk mencari waktu tempuh itu jaraknya kita bagi dengan kecepatannya. Rumus yang akan kita gunakan kali ini dalam menyelesaikan soal-soal dari buku Senang Belajar Matematika adalah rumus mencari jarak. Ya, jadi S sama dengan V kali T. Rumus inilah yang akan kita gunakan. Yuk kita langsung mulai ya. Asik berlatih halaman 62. Kita mulai dari nomor 2. Nomor satunya sudah pernah dibahas ya di video yang sebelumnya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah kecepatan, berarti lambangnya V, 80 km per jam. Selama 3 jam, berarti waktu tempuhnya ya, T, sama dengan 3 jam. Yang ditanya adalah jarak, berarti lambangnya S. Kita jawab, kita perhatikan ini ya, satuannya sudah sama ya, jam dengan jam. Jadi tidak ada yang perlu kita ubah. Kita boleh langsung masukkan ke dalam rumus jarak. S sama dengan V kali T. 80 kali 3, 240 ya. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 240 km. Nomor 3. Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Kita tulis apa yang diketahui. Di sini yang diketahui kecepatan, berarti V-nya 70 km per jam selama 2,5 jam. Berarti itu adalah waktu tempuhnya ya, T sama dengan 2,5 jam. Yang ditanya jarak kedua kota tersebut, berarti S yang ditanya dalam kilometer. Jadi nomor 3 ini ya ingin kita mencari jaraknya dalam kilometer. Kita jawab ya. Kita cek dulu satuannya ya. Ini sudah sama nih satuan waktunya jam dengan jam. Satuan jaraknya juga kilometer sesuai dengan apa yang diminta. Jadi nanti tidak perlu ada yang kita ubah ya. Langsung kita boleh masukkan ke dalam rumus jarak. S sama dengan V kali T. 70 dikali 2,5 ya. Ini hasilnya adalah 175 km. Jadi jarak kedua kota tersebut adalah 175 km. Nomor 9. Perjalanan mengendarai sepeda motor dari Desa Sumber Alit ke Desa Sumber Agung memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Apa yang diketahui dalam soal nomor 9 ini? Waktu 12 menit, berarti itu adalah T-nya ya. Kecepatan berarti V-nya 45 km per jam. Yang ditanya adalah jarak ya dalam kilometer. Kita jawab ya. Kita lihat di sini satuannya ya. Satuan jaraknya ini sudah kilometer ya. Sudah betul. Tidak ada yang perlu diubah. Nah, satuan waktunya menit dengan jam. Nah, ini dia. Ini berbeda ya. Harus disamakan dulu satuan waktunya ya. Nah, menitnya kita ubah ke jam ya. Jadi T sama dengan 12 menit kita ubah menjadi jam satuannya. Ingat 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau 12 menit itu sama dengan 12 per 60 jam. Kita sederhanakan ya bentuk pecahannya. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 12. Jadi pembilangnya 12 bagi 12 1. Penyebutnya 60 bagi 12 5. Jadi T-nya ini 1 per 5 jam. Jadi sekarang kita masukkan ya T sama dengan 1 per 5 jam ini ke dalam rumus jarak. S sama dengan V kali T. V-nya 45,
T-nya 1/5. 45 kali 1/5. Ini sama saja 45 dibagi 5 ya, hasilnya adalah 9. Jadi jarak kedua desa tersebut adalah 9 km. Nomor 10, Ani naik pesawat terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan kecepatan 800 km per jam selama 1 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh pesawat terbang? Kita jawab ya. Tulis dulu apa yang diketahui. Kecepatan berarti V, 800 km per jam selama 1 jam. Berarti waktu tempuh ya, T, 1 jam. Yang ditanya adalah jarak, S dalam kilometer. Kita jawab. Kalau kita perhatikan nih semua satuannya sudah sama, jam-jam, kilometer-kilometer. Langsung ya kita masukkan ke dalam rumus jarak. S sama dengan V kali T. V-nya 800, T-nya 1. 800 kali 1, 800 ya. Jadi jarak yang ditempuh pesawat terbang adalah 800 km. Anak-anak, itulah pembahasan soal tentang jarak ya yang kita lakukan pada hari ini. Ulangi lagi ya, rumus tentang jarak, rumus tentang kecepatan, rumus tentang waktu tempuh ya, bersama papa, mama, atau kakak kalian ya. Dan ingat untuk like videonya, share, dan subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.